Komunitas seru, kartu ATM-nya harus seru. Kartu ATM Siaga Bukopin punya 20 anggota, bisa bikin sendiri desain kartu ATM. Bisa transfer, isi pulsa, dan bayar tagihan lewat SMS banking atau internet banking Bukopin. Kartu Siaga Bukopin buat belanja? Bisa. Tabungan Siaga Bukopin, kartunya satu, komunitasnya banyak. Udara bersih memang menjadi idaman setiap orang. Karena dengan udara yang bersih, tubuh akan terasa lebih segar dan tentunya lebih sehat. Namun ada kalanya kita harus menghirup udara yang terpolusi. Untuk itu kita perlu mengetahui cara-cara dalam menghadapinya untuk meminimalisir gangguan kesehatan yang mungkin disebabkannya. Ikuti terus Be Healthy with Bang Bukopin. Polusi udara terjadi akibat hadirnya suatu substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang cukup membahayakan kesehatan makhluk hidup atau mengganggu kenyamanan estetika bahkan merusak properti. Polusi udara sifatnya bisa lokal, regional, hingga global. Penyebab polusi udara bermacam-macam, baik itu sumber alami maupun dari kegiatan manusia. Contohnya, dari gas buangan sistem pembakaran kendaraan dan pabrik, pembakaran kompor maupun perapian, serta sumber-sumber alami seperti gunung berapi dan kebakaran hutan. Sistem pernapasan alami manusia sebenarnya dirancang untuk melindungi paru-paru dari kuman dan partikel lain yang bisa mengganggu pernapasan seperti debu atau serbuk. Salah satunya, bulu hidung yang berfungsi sebagai pertahanan terluar. Tetapi, pertahanan alami tubuh kita memiliki batasan ukuran partikel yang dapat disaring. Jika terlalu kecil partikelnya, dibutuhkan alat bantuan untuk menyaring udara yang masuk ke sistem pernapasan. Gangguan pada sistem pernapasan akibat polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit. Yang paling umum adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, seperti asma dan bronkitis. Sangat disarankan bagi siapapun, terutama ibu hamil, manula dan pengidap penyakit paru atau jantung kronis untuk menghindari kegiatan luar ruangan dengan udara yang tercemar. Perlu diingat bahwa polusi udara tidak hanya terjadi di luar ruangan, tapi juga bisa di dalam ruangan, seperti di dapur yang menggunakan bahan bakar arang. Jikapun harus berada di lingkungan udara yang tercemar, Anda disarankan menggunakan masker tertentu sebagai alat bantu pernapasan sederhana. Dengan semakin maraknya pembahasan seputar asap dari kebakaran hutan akhir-akhir ini, semakin banyak pula informasi mengenai jenis-jenis masker yang dapat digunakan untuk membantu pernafasan. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Kita simak yang berikut ini. Masker yang tepat itu tergantung dari pajanan. Dalam hal ini kan asap itu terdiri dari gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, SO2 dan NO2 serta ozon. Ini yang menyebabkan kerusakan di saluran nafas kita. Di Indonesia ada dua masker. Masker biasa yang kita sebut biasanya masker bedah karena sering digunakan oleh dokter bedah, dan masker yang bisa menyaring partikulat yang lebih kecil. Ini didasarkan pada penyaringan terhadap partikulat materinya. Tiap 8 jam pun kalau dia merasa nyaman pun harus diganti. Karena setelah 8 jam kita memakai masker itu kan tidak hanya diam, pasti dia berbicara, kebocoran pun juga mungkin tetap akan terjadi. Kalau dia di daerah asap atau di daerah yang dengan polusi tinggi, artinya partikel-partikel itu kan masuk. Sebaiknya setiap 8 jam diganti. Pemirsa, kebakaran hutan yang berkepanjangan tentunya bukanlah hal yang kita inginkan. Semoga keadaan bisa kembali normal sesegera mungkin. Namun untuk sementara itu, gunakanlah jenis masker yang tepat untuk membantu pernafasan jika memang diperlukan. Be Healthy with Bang Bukopin. komunitas seru, kartu ATM-nya harus seru. Kartu ATM Siaga Bukopin punya 20 anggota, bisa bikin sendiri desain kartu ATM. Bisa transfer, isi pulsa, dan bayar tagihan lewat SMS banking atau internet banking Bukopin. Kartu Siaga Bukopin buat belanja? Bisa. Tabungan Siaga Bukopin, kartunya satu, komunitasnya banyak.